Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Podcast 9 digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengangkat, membeberkan, mendiskusikan, menguak masalah-masalah hukum dan demokrasi, serta human interest yang melingkupinya di ruang publik. Kali ini kita akan berbicara mengenai seorang figur yang diwartakan akan masuk di dalam kabinet Prabowo. Siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad. Belum lagi Prabowo dan Gibran dilantik, bahkan belum diumumkan menang secara resmi, yang akan dilakukan 20 Maret akan datang, sudah beredar banyak calon-calon menteri. Dari mulai yang hanya beberapa sampai yang lengkap detil. Dari mulai presiden, wakil presiden, beberapa menteri koordinator, menterinya, menteri muda, dan sebagainya. Saat ini, hari-hari ini, nama-nama tersebut berseliweran di mana-mana. Ada beberapa nama yang hampir masuk di dalam semua daftar calon menteri tersebut. Misalnya ada nama Erick Thohir, hampir di semua daftar calon menteri ada. Ada nama Erlangga, ada nama Bahlil, ada juga nama beberapa ketua umum partai. Tetapi tentu saja itu semua hanyalah dugaan atau analisis belaka. Karena sekali lagi kami ingatkan bahwa penentuan menteri adalah hak prerogatif dari presiden. Namun demikian, bukan rahasia lagi. Pemilihan menteri juga mendengarkan masukan dari ketua-ketua partai, orang-orang dekat presiden, orang-orang yang mempunyai akses ke ring 1. Sehingga tidak heran kalau sekarang ini belum lagi Prabowo dilantik sebagai presiden, sudah beredar banyak nama-nama calon menteri. Yang menarik salah satu calon menteri, yaitu Raffi Ahmad. Kenapa nama Raffi Ahmad keluar? Yang pertama-tama karena dalam kriteria, analisis kriteria para menteri yang akan dipilih oleh Prabowo, yaitu Prabowo lebih cenderung memilih kepada menteri yang lebih praktek dalam sehari-hari ketimbang menteri yang teoritis. Yang kedua, jangan lupa ada faktor Gibran yang mewakili kaum muda. Nah, dalam hal ini Raffi Ahmad dianggap memenuhi pendekatan dari kriteria tersebut. Memang sebelumnya ada nama Deddy Corbuzier yang kebetulan dekat dengan Prabowo. Tetapi dari beberapa analisis yang dilakukan, nampaknya Deddy dianggap kurang cocok untuk berada di pemerintahan selain kapasitasnya untuk melakukan administrasi dan tata pelaksana pemerintah belum cocok. Dalam hal inilah maka nama Raffi mencuat. Raffi, nama lengkapnya adalah Raffi Farid Ahmad. Dia dilahirkan di Bandung pada tahun 1987, tepatnya 17 Februari 1987, dan dengan demikian saat ini Raffi berusia 37 tahun. Sebuah usia yang masih muda, tapi juga bisa dilihat sebuah usia yang sedang produktif-produktifnya. Ya. Ia, maksudnya Raffi, berasal dari ibunya
Sunda, Jawa Barat, dan ayahnya keturunan dari Pakistan. Ayahnya adalah Munawar Ahmad. Itulah nama belakang Raffi Ahmad diambil dari ayahnya. Dia adalah putra pertama, anak laki-laki sekaligus anak pertama dari 3 bersaudara yang adik-adiknya adalah perempuan. Nah, ibunya adalah Ami Kanita yang sering juga muncul di televisi belakangan ini. Raffi kemudian kawin dengan juga seorang pesohor yang sekarang adalah istrinya, Nagita Slavina. Raffi dan Nagita telah dikaruniai 2 orang anak, dua-duanya laki-laki. Nah, dan Raffi memulai karirnya dari bawah. Ketika ayahnya meninggal dan dia masih remaja, memaksa Raffi untuk bekerja keras mendapatkan penghasilan. Dari karirnya remaja itu, kemudian sedikit demi sedikit Raffi membangun kerajaannya. Dia sukses main film, dia sukses bermusik, dia sukses sebagai host berbagai program, dan jangan lupa dia juga sukses mengelola berbagai media sosial. Saat ini followernya sekitar 20 juta. Dan kalau digabung-gabung di keluarganya sekitar 30-40 juta. Dari sana penghasilannya diduga sekitar 4-6 miliar tiap bulan. Dengan penghasilan yang besar itu, Raffi dijuluki Sultan Andara. Andara adalah tempat dia tinggal. Dan dengan uang dana banyak itu, Raffi merambah kemana-mana. Dia merambah ke dunia olahraga, mendirikan Run Sport, dia merambah juga dunia entertainment, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dengan kesibukannya seperti itu, dengan penghasilannya yang demikian besar, tentu menjadi tanda tanya, apakah Raffi, kalau memang benar ditawari menjadi menteri di kabinet Prabowo, mau menerimanya. Walaupun kita tahu, menjelang pemilihan presiden, dalam setiap debat, dalam deklarasi Prabowo, Raffi selalu hadir. Dan itu menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo dan juga dengan Wakil Presiden Gibran. Nah, kedekatan inilah dan sosoknya yang muda, yang banyak hartanya, yang dianggap kreatif, yang sudah terbukti baik di bidang olahraga, di bidang entertainment, membuat nama Raffi muncul ke permukaan sebagai calon Menteri Prabowo. Tapi apakah benar demikian? Sampai saat ini tentu saja Raffi belum dihubungi pihak Prabowo dan kubu Prabowo pun barangkali belum memikirkan secara tepat siapa-siapa saja menteri yang nanti akan diangkat, walaupun pendekatan-pendekatan ke arah itu barangkali sudah mulai dijajaki. Dengan demikian, dapatlah kita simpulkan bahwa kemungkinan Raffi menjadi menteri di kabinet Prabowo sampai saat ini masih merupakan sebuah wacana yang juga masih agak jauh, setidaknya sampai sekarang. Terima kasih Anda telah menyaksikan Podcast 9. Jangan lupa tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih.